teman-teman, saya William Gani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterlambatan pubertas. Jadi untuk keterlambatan pubertas sendiri ini merupakan kegagalan perkembangan tanda-tanda pubertas. Untuk keterlambatan perkembangan tanda-tanda pubertas sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kelaminnya pada laki-laki dan pada perempuan. Pada laki-laki itu dikatakan terlambat pubertas jika hingga usia 14 tahun tidak mengalami tanda-tanda pubertas. Sedangkan pada perempuan dikatakan mengalami keterlambatan jika hingga usia 13 tahun tidak mengalami pertumbuhan pubertas. Untuk jenis-jenisnya sendiri bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu constitutional delay, yang kedua hypogonadotropic hypogonadism, yang ketiga hypergonadotropic hypogonadism. Untuk penjelasan masing-masingnya kita bahas belakangan. Oke, kita bahas dulu tipe pertama. Yang pertama itu tipe constitutional delay. Pada tipe constitutional delay ini merupakan penyebab keterlambatan pubertas yang paling sering dijumpai. Tapi sebenarnya ini hanya merupakan salah satu variasi normal dari siklus pubertas pada remaja. Pada pasien-pasien ini mereka hanya mengalami keterlambatan pubertas sementara. Nantinya dia bakal kembali normal seperti remaja-remaja lainnya. Kemudian pasien-pasien ini lebih sering dijumpai laki-laki dibandingkan dengan perempuan, mungkin karena efek di mana laki-laki ini lebih sering mendapatkan efek psikososial negatif dibandingkan dengan yang perempuan. Mungkin diejek karena tinggi badannya tidak setinggi dengan teman-teman sebagainya dan sebagainya. Kemudian etiologinya masih belum diketahui. Kemudian sekitar 50% pasien itu dia memiliki riwayat first degree relatif atau mungkin seperti ayah atau ibunya yang juga memiliki riwayat yang serupa pada saat remaja. Kemudian biasanya pasien-pasien ini saat dewasa tingginya akan sesuai dengan tinggi yang seharusnya memang dicapai oleh secara genetik. Kemudian sekarang kita membahas yang tipe kedua. Tipe kedua yaitu hypogonadotropin hypogonadism. Seperti namanya hypogonadotropik, jadi pada tipe ini dicirikan oleh kadar gonadotropin yang rendah sebagai akibat dari defek pada hipotalamus maupun pada kelenjar pituitari. Untuk penyebab gangguan pada gonadotropin ini antara lain bisa karena misalnya gangguan pada gen RH generator, seperti misalnya ada prolaktin yang berlebihan mungkin, atau stres, penyakit kronik seperti hipotiroid, diabetes mellitus, penggunaan glukokortikoid jangka panjang, kemudian bisa juga karena malnutrisi maupun aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kerusakan pada nukleus arcuatus hypothalamus, seperti misalnya karena trauma mungkin, karena radiasi, infeksi, infiltrasi, penyakit intracranial karena tumor mungkin, atau juga karena pembedahan. Kemudian untuk yang tipe ini sebenarnya bisa untuk manajemennya kita hanya perlu untuk menyingkirkan atau menanggulangi penyakit penyebabnya. Dengan kita menanggulangi penyakit penyebabnya, untuk delay pubertinya diharapkan bisa hilang dengan sendirinya. Kemudian selain itu untuk tipe ini juga bisa ditemukan pada beberapa sindrom seperti misalnya Kallmann syndrome, Noonan syndrome, Prader-Willi syndrome, CHARS syndrome, Lawrence-Moon-Bardet-Biedl syndrome seperti itu. Kemudian kita lanjut membahas tentang tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga yaitu hypergonadotropic hypogonadism. Nah, kalau yang ini jadi dicirikan oleh adanya kadar gonadotropin yang tinggi dalam tubuh, disebabkan karena adanya kurangnya negatif feedback atau tidak adanya negatif feedback karena ada masalah pada organ gonadnya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang hypogonadotropik itu masalahnya ada pada pituitarinya atau hipotalamus. Kalau yang tipe ini dia masalahnya berada pada organ gonadnya. Nah, ciri-cirinya biasanya ditemukan level LH dan FSH yang tinggi, tetapi tidak ada kemampuan dari organ gonad untuk produksi hormon-hormon seksual. Kemudian dia bisa dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Untuk yang pada perempuan itu biasa sering disebabkan oleh Turner syndrome. Manifestasi Turner syndrome yang paling sering ditemukan itu antara lain kalau misalnya ketemu pasien yaitu badannya yang pendek, kemudian juga insufisiensi dari ovari. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan karena gangguan pada ovarium, misalnya gangguan sintesis estrogen. Kemudian karena diskinesis pada ovari, bisa juga karena kerusakan ovari ataupun masalah pada reseptor FSH yang berada pada ovari.
Kemudian penyebab yang lebih jarang ditemui juga antara lain autoimmune ovarian failure. Nah, pada penyakit autoimmune ovarian failure ini harus dicurigai pada wanita-wanita yang memiliki penyakit autoimun lain seperti misalnya Addison disease atau diabetes mellitus tipe 1 atau hypoparathyroidism seperti itu. Kemudian kalau pada anak laki-laki ini biasanya disebabkan karena adanya kegagalan atau gangguan pada testis seperti misalnya torsion testis, kemudian ada sickle cell disease, infeksi, penyakit autoimun, kemoterapi, atau radiasi. Kemudian untuk gangguan pada testis ini sebenarnya jarang ditemui, tetap lebih sering ditemui gangguan pada testis akibat sindrom Klinefelter. Itu sindrom Klinefelter ini biasanya ditemui pada orang biasanya dicirikan antara lain seperti misalnya kemampuan intelijensianya yang lebih rendah dibandingkan dengan anak sebagainya, kemudian temukan ginekomastia pada pasien, kemudian memiliki testis berukuran kecil dan keras, biasanya ukurannya jarang melebihi 5 mili. Kemudian selain itu radiasi dan kemoterapi juga bisa menyebabkan gangguan baik pada laki-laki dan pada perempuan. Oke, kemudian untuk diagnosis. Untuk diagnosis sendiri seperti biasa, kita bisa melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis mungkin yang perlu ditanyakan antara lain apakah ada riwayat trauma, apakah ada riwayat penyakit kronis, apakah ada penggunaan obat-obatan jangka panjang, apakah ada pernah riwayat terkena radiasi, infeksi, apakah pernah malnutrisi, apakah punya penyakit autoimun, stres, dan sebagainya. Mungkin juga bisa ditanyakan apakah ada riwayat exercise atau latihan atau olahraga yang berlebihan. Kemudian juga ditanyakan apakah pasiennya bisa mencium dengan normal, apakah pasiennya pernah waktu lahir memiliki ukuran genital yang kecil. Kemudian juga perlu ditanyakan pada keluarga, bapak dan ibunya, apakah pernah memiliki riwayat serupa pada saat kecil. Kemudian dengan pemeriksaan fisik yang bisa kita lihat antara lain apakah sudah ada perkembangan pada payudara, kemudian kita lihat ukuran penis, mungkin ukuran skrotum, ukuran testis, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kalian memang mencurigai ini sebagai sebuah delayed puberty, maka kalian harus melakukan disarankan melakukan pengukuran body mass index. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti misalnya complete blood count atau pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan enzim hati, kemudian juga dilakukan pemeriksaan kadar T4, hemoglobin A1C, pemeriksaan testosteron maupun estradiol. Kemudian kalau misalnya perlu dilakukan juga monggo dilakukan pemeriksaan karyotype. Oke, kemudian untuk algoritma dari delayed puberty pada perempuan, kalau misalnya datang pasien dengan keluhan tidak ada perkembangan payudara pada usia 13 tahun, maka kita bisa pertama melakukan pemeriksaan BMI. Kalau misalnya ternyata BMI kurang dari 18, kita curigai mungkin ini karena malnutrisi. Karena kurang dari malnutrisi, maka kita berikan nutritional support dan juga kita lakukan screening untuk anoreksia. Kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan karyotype. Kalau misalnya dalam pemeriksaan karyotype kita dapatkan kromosom 46XX, maka kita lanjutkan ke evaluasi endokrin. Kalau misalnya kita dapatkan karyotype 45X atau 45X, maka kita curigai ini mengalami Turner syndrome. Oke. Kemudian kalau misalnya kita dapatkan dari anamnesis ternyata ada penyakit kronis, maka kita harus manajemen dari penyakit yang mendahulunya, yang mendasarinya, dengan harapan jika kita menyembuhkan penyakit yang mendasarinya, maka pasien ini akan kembali mengalami pubertas seperti remaja-remaja lain. Kemudian untuk algoritma delayed puberty pada laki-laki, kalau misalnya ada pasien datang dengan testicular development-nya kurang dari 4 mili pada usia 14 tahun, maka seperti tadi pada perempuan kita lakukan pemeriksaan BMI. Kemudian kalau misalnya dapatkan BMI-nya pada 18, lakukan nutritional support, kemudian kita lakukan screening for anoreksia. Kemudian bisa juga kita lakukan pemeriksaan karyotype. Kalau misalnya dapatkan kromosomnya 46XY, maka kita lakukan endocrine evaluation. Kalau misalnya karyotype-nya 47XXY, kita curigai ini pasiennya Klinefelter syndrome. Kemudian kalau misalnya memang ada penyakit kronis yang mendasarinya, kita treatment penyakit yang mendasarinya dengan harapan supaya kalau misalnya hilang penyakit mendasarinya, maka pasiennya akan kembali pubertas. Udah pengobatannya,
Jika memang keterlambatan pubertasnya ini eh, keterlambatan pubertas yang fisiologis atau seperti misalnya tipe pertama, itu kita hanya perlu melakukan watchful waiting. Kita tidak perlu memberikan yang namanya steroid replacement therapy. Nah, tetapi kalau misalnya anak laki-laki yang mengalami kelambatan pubertas ini badannya pendek, kemudian underdeveloped, bisa diberikan testosteron terapi yang short course. Nah, biasanya yang diberikan itu testosteron intramuskular yang long acting dengan dosisnya antara 50 sampai 100 mg setiap 3 sampai 4 minggu selama antara 3 sampai 12 bulan. Untuk pengobatan ini diharapkan bisa dimulai pada saat usia 13 tahun. Dan jika memang memungkinkan, pada saat testisnya berukuran 6 sampai 8 ml. Kemudian jika diberikan terapi ini, efek samping yang mungkin muncul mungkin seperti misalnya jerawat, tetapi tidak mengganggu untuk tinggi badan si pasien pada saat dewasa. Kemudian untuk pengobatan dari hipogonadism, untuk hipogonadism ini sebenarnya tujuan terapinya adalah untuk mereplace hormon yang hilang. Kalau misalnya pada laki-laki mungkin kita bisa berikan replacement berupa testosteron, dan juga pada perempuan kita bisa berikan estrogen dan progesteron. Pada laki-laki dengan hipogonadism yang kita berikan bisa berupa testosteron low dose, mulainya 50 mg selama per 3 sampai 4 minggu. Kemudian bisa kita naikkan 50 mg selama periode 2 sampai 3 tahun. Kemudian pada perempuan, estrogen bisa diberikan estrogen setiap hari selama 1 tahun. Kemudian setelah 2 tahun terapi bisa kita tambahkan progesteron. Untuk estrogennya bisa diberikan antara lain estrogen terkonjugasi dengan dosis 0,3 mg setiap hari selama 6 bulan pertama, dan juga 0,625 mg setiap harinya selama 6 bulan kedua. Oke, sekian video dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.